Assalamualaikum. Hai guys. Jangan skip video ini kalau kalian termasuk orang yang penyayang hewan. Kenapa? Karena di video kali ini aku mau bahas tentang rabies. Ya pasti know kalau misalkan rabies itu banyak banget dikaitin sama gigitan anjing, right? But wait, tunggu dulu. Sebelum itu kenalin, aku Akila Kiran Firdaus dengan NIM belakang 058. Aku dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, kita lanjut lagi ya. Ternyata banyak banget orang salah kaprah tentang rabies. Kenapa? Karena rabies itu nggak cuma dari gigitan anjing, tapi juga bisa dari hewan peliharaan kita loh. Contohnya siapa ya? Kucing. Bisa dong. So, siapa sih agen penyebab rabies? Jadi, gini guys, agen penyebab rabies itu namanya virus Lissa virus. Dan virus ini itu bertahan di air liur hewan yang terinfeksi. Jadi kita ambil contoh anjing aja ya. So, analogi gampangnya itu kayak gini. Ketika anjing menggigit kita, virus Lissa virus akan masuk ke tubuh kita lewat air liur yang masuk lewat luka gigitan. Dan biasanya rabies ini menyerang pada anak-anak. Oke, sebentar. Lanjut dulu ke faktor resikonya. Kalian tahu nggak faktor resiko dari penyakit rabies itu apa? Yap, salah satunya adalah anak-anak seperti yang aku bilang sebelumnya. Kenapa anak-anak? Karena anak-anak itu belum benar-benar paham akan bahaya dari hewan. Jadi ya wajar aja kalau misalkan mereka masih suka main sama hewan. Apalagi sama hewan liar, kayak kucing liar, anjing liar, sering kan? Dan ada loh salah satu faktor risiko yang gak kalah penting. Apa tuh? Vaksinasi hewan. Trust me guys, kalau misalkan vaksinasi hewan peliharaan itu sangat berpengaruh terhadap penyakit rabies. Karena kalau kita nggak vaksin hewan, ya hewan kita akan membawa virus Lissa virus. Bener nggak? Terus sekarang pertanyaannya, Gimana sih kalau kita udah kena gigitan, udah pernah digigit? jadi tenang aja, don't worry guys. You must know the gejala-gejala rabies. Nah, ini dia 3 gejala utama rabies. Yang pertama, fotofobia. Kedua, aerofobia. Dan yang ketiga, hidrofobia. But wait, tenang. Gejala rabies itu gak langsung muncul setelah kalian digigit hewan. Jadi, virus Lissa virus itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, bahkan sampai bisa bertahun-tahun untuk menimbulkan gejala. Jadi jangan pernah kalian menunda ke dokter kalau kalian digigit hewan. Oke? Dan tau gak sih faktanya 99% orang yang sudah bergejala itu gak akan bisa selamat. Ya, meninggal. Ngeri kan? So jangan ditunda-tunda ya. Oke. Overall, yang aku baca itu rabies itu kan banyak menyerang anak-anak. Nah, selain dia menyerang anak-anak, rabies ini biasanya banyak terjadi di negara-negara endemik kayak Afrika. Kenapa? Karena di Afrika hewan peliharaan seperti anjing, terutama anjing ya, itu banyak banget digunakan sebagai penjaga kebun. Terus akses ke fasilitas kesehatan di sana itu juga buruk. Jadi hewan-hewan di sana itu pada belum divaksin. Jadi banyak banget kasus rabies di Afrika. Terus kalau dilihat dari sisi waktu, rabies itu nggak memandang musim. Jadi rabies itu bisa terjadi kapan aja. Oke, nggak lama-lama lagi. To summarize this content, aku cuma mau ngajak kalian untuk prevent and control penyakit rabies. Prevent, lakukan pemeriksaan hewan secara rutin, vaksinasi hewan, dan yang ketiga, jangan bawa hewan liar masuk ke dalam rumah tanpa pemeriksaan.
control. Yang pertama, kalau kalian udah digigit sama hewan, bilas luka dengan air mengalir selama 5-10 menit. Yang kedua, oleskan alkohol 70%. Dan yang ketiga, jangan lupa pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke? Segitu dulu dari aku. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.